Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Wahyu Nurwijayanti, kemudian ada Evania Hapsari dan Atika Filda Yustafia. Di sini kami akan mempresentasikan salah satu materi dalam mata kuliah Kemuhammadiyahan yang diampu oleh Bapak Muntohar MPDI yang berjudul Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. Materi yang akan dibahas yaitu pertama, sejarah terbentuknya MKCH. Kedua, cita-cita Muhammadiyah, yaitu A. Rumusan MKCH, B. Fungsi MKCH, C. Visi dan misi Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga, Islam dalam keyakinan Muhammadiyah. Keempat, pemikiran dan gerakan Muhammadiyah dalam 1. Bidang akidah, 2. Bidang ibadah, 3. Bidang akhlak, 4. Bidang muamalah duniawiyah. Sejarah terbentuknya MKCH. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah diputuskan oleh Tanwir Muhammadiyah 1969 di Ponorogo sebagai kelanjutan amanat Muktamar 1968 di Yogyakarta. Matan ini disempurnakan oleh PP Muhammadiyah tahun 1970. Muktamar ke-37 di Yogyakarta bertema Tajdid Muhammadiyah yang melakukan koreksi organisasi dan retajdid bidang ideologi atau keyakinan dan cita-cita hidup, kitoh perjuangan, gerak dan amal usaha, organisasi, dan sasaran atau tajdid. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, biasa disingkat MKCHM, adalah sebuah dokumen yang memuat tentang salah satu landasan ideologis Perserikatan Muhammadiyah. MKCHM merupakan putusan resmi Perserikatan Muhammadiyah yang berisi tentang keyakinan dan cita-cita hidup. Kedua, cita-cita Muhammadiyah. Rumusan MKCH. Pokok Muhammadiyah yang bersifat ideologis. Pertama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan tajdid, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Maksud dan tujuannya adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kedua, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya, sampai kepada Nabi penutup yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Paham agama menurut Muhammadiyah. Yang pertama, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah selain Al-Quran dan Sunnah Rasul seperti ijma dan qiyas bukan sumber, melainkan hanya ijtihad. Demikianlah pendirian Majelis Tarjih. Menurut Muhammadiyah, ijtihad mutlak diperlukan. Kedua, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang akidah, akhlak, dan ibadah dan muamalah duniawiyah. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Evania. Baik, slide selanjutnya yaitu fungsi MKCH. Fungsi MKCH adalah sebagai sumber yang menentukan bentuk keyakinan dan cita-cita hidup tersebut. Islam sebagai sumber ajaran yang menentukan keyakinan dan cita-cita hidupnya. Ajaran Islam yang berupa kepercayaan dengan tauhid manusia hanya beribadah kepada Allah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Hidup beribadah dalam Islam berarti bertakarub kepada Allah dengan menunaikan amanah serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturannya guna mendapat keriduannya. Visi dan misi Muhammadiyah.
Visinya yaitu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Misinya yaitu yang pertama menegakkan tauhid yang murni berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua menyebarkan ajaran Islam yang bersumberkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga yaitu mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Yang ketiga yaitu Islam dalam keyakinan Muhammadiyah. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Nya mulai dari Nabi Adam hingga Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan yang pertama yaitu Al-Quran, yaitu kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu Sunnah Rasul, yaitu penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang. Yang pertama yaitu akidah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah, dan kufarat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Yang kedua yaitu akhlak. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. Yang ketiga yaitu ibadah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Yang keempat yaitu muamalah duniawi. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksanakan muamalah duniawiyat atau pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadikan semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu pemikiran dan gerakan dalam Muhammadiyah. Yang pertama yaitu di bidang akidah. Bidang akidah Islam bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Akal diperlukan untuk mengukuhkan kebenaran nas atau Al-Quran dan Sunnah, bukan untuk mentakwil ajaran akidah yang memang di luar jangkauan akal. Juga dalam melaksanakan ajaran akidah sesuai dengan ajaran Islam, bahwa sikap toleransi terhadap penganut agama lain tetap ditumbuhkan dan tidak memaksakan ajaran Islam. Akan tetapi tetap terus memberikan gambaran bahwa agama yang akan menjamin kesejahteraan hidup yang hakiki di dunia dan akhirat adalah agama Islam. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah agama Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah, dan kufarat tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Berikutnya yang kedua yaitu bidang ibadah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Secara etimologis, ibadah berasal dari kata ubudah, ubudiyah, dan abdiyah, yang artinya tunduk dan merendahkan diri. Maksudnya yaitu menyerah dan tunduknya seseorang terhadap orang lain secara patuh tanpa perlawanan, penyelewengan, dan pendurhakaan hingga dilayaninya orang itu yang dipatuhinya menurut keinginan dan kemauannya. Sementara Majelis Tarjih Muhammadiyah merumuskan pengertian ibadah yaitu bertakaruf atau berserah diri kepada Allah dengan mentaati segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan mengamalkan semua yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bidang akhlak. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. Mengingat pentingnya akhlak dalam kaitannya dengan keimanan seseorang, maka Muhammadiyah sebagai gerakan Islam juga dengan tegas menempatkan akhlak sebagai salah satu sendi dasar sikap keberagamannya. Dalam matan keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah dijelaskan, yaitu Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah, tidak bersendi pada nilai-nilai ciptaan manusia. Yang keempat, bidang duniawiyah muamalah.
Titik beratnya kepada pengelolaan dunia dan pembinaan masyarakat, tentu saja di dalamnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan keahlian berdasarkan ajaran agama serta menjadikan semua kegiatan tersebut sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya muamalat duniawiyah, yaitu pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat yang dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadi semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa, dan negara Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Keputusan Tanwir tahun 1969 di Ponorogo. Kesimpulan dari presentasi materi kelompok kami yaitu yang pertama, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Nya mulai dari Nabi Adam hingga Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup, material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Yang kedua, rumusan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah terdiri dari 5 angka tersebut yang mana terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ialah apa yang diturunkan Allah di dalam Al-Quran dan yang tersebut di dalam sunnah sahih berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, usaha Muhammadiyah dalam menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah. Oleh sebab itu, Muhammadiyah melaksanakan usaha berupa matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Salah satunya, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang seperti akidah, akhlak, ibadah, dan muamalat duniawiyah. Sekian dan terima kasih. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.